Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Pagi. ibu-ibu semua. Hari ini Pagi. saya, Divia, akan ngobrol-ngobrol bareng sama Dokter Sri, spesialis anak. Beliau juga merupakan foundernya Sekolah Momong. Mungkin ada yang pernah ke tempat praktek beliau, ya. Boleh, silakan ibu-ibu mau tanya apa? Mungkin ada yang suka panasnya, anaknya suka demam tiba-tiba gitu kan. Bisa ditanya sama apa Dokter Sri, mungkin ada yang mau ditanyain. Gimana sih caranya ngompressing bener atau kompres panas anak gitu kalau lagi di rumah, kalau misalnya apa lagi batuk pilek baru 1 hari, apakah udah harus ke dokter atau kapan kita bawa anak kita ke dokter gitu. Iya, Oke. makasih ya dok. Iya, iya ini apa? Makasih karena udah sama Aini ini udah dipercaya, maksudnya dikasih kesempatan untuk Mhm. siaran langsung G Live ini. Saya Iya. rasa sih topik ini kayaknya untuk saat ini pas bener ya, karena sebenarnya waktu awal pandemi yang tahun lalu, saya pernah sih Iya. bawain ini karena terus terang jujur aja pada takut mau keluar rumah begitu. Mhm. Nah, kasusnya sempat turun, kemudian kita mulai beraktivitas, mulai agak berani sedikit, tetapi saat ini sepertinya suasana dan kondisinya itu mulai kayaknya membuat kita ragu lagi kalau untuk datang ke fasilitas kesehatan, terutama Iya. rumah sakit seperti itu. Dan apalagi ibu-ibu yang punya anak, pasti kalau mau bawa anaknya mikir 2 kali begitu. Kalau seandainya nanti tiba-tiba sakitnya seperti ini dibawa ke rumah Mhm. sakit, jadi malah kena yang lain begitu. Amit-amit ya, maksudnya kena yang kita lagi takutkan saat ini, kena Iya, benar. COVID begitu. Itu ceritanya kan jadi lebih panjang. Nah, pasti Mhm. kalau misalnya anak tuh sakit, terutama di rumah tuh kita mesti ngapain sih jadi mamah tuh begitu. Kadang-kadang kita juga panik juga ya, karena Benar. mungkin kalau demam, demam anaknya masih mau makan, masih mau main gitu. Mamah-mamah paling juga masih agak tenang begitu. Tapi kalau udah Iya. begitu lihat anaknya demam, terus tidur aja bawaannya, nggak mau makan misalnya. Nah, itu biasanya kita udah mulai agak mulai was-was tuh kalau udah seperti itu begitu. Ya, tapi sebenarnya kalau anak kita sakit gitu saat ini, terutama biasanya yang sakit yang sering terjadi itu ya demam tadi itu ya pertama. Kita harus sedia obat nih. Obat tuh pasti ada beberapa pilihan gitu. Saya nggak promosi merek sih begitu, tapi kita Benar. boleh kasih obat penurun demam seperti yang efek sampingnya ringan dulu lah kayak Iya. paracetamol begitu. Iya. Paracetamol itu kalau yang mau bermerek ya ada yang Tempra, ada yang Sanmol, ada Iya. yang Praxion, macam-macam sih begitu merek-mereknya. Nah, itu berdasarkan rasanya kan beda-beda. Nah, rasa ini biasanya kalau yang rasanya agak kadang-kadang anak kecil, terutama yang bayi itu agak Mhm. sensitif kan kalau kita kasih obat. Nah, untuk ngasih yang obat agak sensitif nih biasanya kita cari rasa yang lumayan enak begitu. Rasanya apa sih gitu ya, tergantung dianya suka yang mana. Kalau suka rasa anggur mungkin Tempra, kalau suka rasa jeruk mungkin Praxion begitu. Jadi kita bisa beralih, kita bisa pilih-pilih lah begitu obat. Nah, untuk penurun demam itu tadi kita harus punya di rumah. Saat ini Iya. sepertinya itu harus disiapkan. Mhm. Jaga-jaga seandainya dia demam. Begitu demam, kita kerasa badan anak kita tadi itu demam, mungkin idealnya kita harus punya termometer ya, diukur Mhm. suhunya begitu. Kalau memang suhunya 37,5 atau ke atas begitu, lebih dari itu udah ada tempat sih untuk kita ngasih obat penurun demam. Kalau nggak mau langsung, misalnya anaknya masih aktif-aktif aja, makannya masih mau, dikasih cemilan masih oke begitu. Bantu kompres hangat dulu boleh tuh gitu. Mhm. Kompresnya Iya. kalau lagi demam kayak gini mungkin kompres hangat gitu, kompres hangat di dahi atau di ketiak seperti itu. Itu bisa membantu sih menurunkan gitu. Sambil kita lihat, yang penting cukup minumnya juga ya kalau lagi demam. Benar. Nah, Mhm. obat obat vital ya tadi itu yang untuk penurun demam. Terus apalagi sih dok gitu? Misalnya kapan sih kita perlu waspada kalau anak kita ini demam?
Nah, demam yang tadi itu biasa-biasa saja, yang anaknya tetap mau makan, minum, dan beraktivitas, tapi kalau sudah lebih dari 48 jam, kita mesti waspada. Karena kita mesti cari tahu nih penyebabnya apa. Gitu. Biasanya 48 jam tuh kita hitungnya dari awal pertama demam. Jadi emak-emak di sini tolong ya, kalau anaknya demam dicatat itu mulainya kapan. Hmm. Misalnya hari Minggu mulai demamnya. Nah, minggunya minggu apa? Minggu pagi, minggu siang, minggu sore, apa minggu malam. Itu nanti kita menentukan kita mau menghitung berapa Lama. lama anak kita tadi sudah demam. Kalau sudah lebih dari 48 jam, kita misalnya mau periksa lab, itu biasanya kita sudah yakin hasilnya. Hasil lab yang kita periksa tadi adalah hasil yang sudah kita yakini begitu. Kalau sebelum 48 jam, kita periksa lab boleh-boleh saja. Tetapi ada beberapa hasil yang tidak akurat kalau sebelum 48 jam dia demam. Iya. Contohnya kadang kalau kita setelah 48 jam demam misalnya ini demam berdarah ya gitu, penyakit demam berdarah ini anak kita ternyata. Nah, kalau setelah kita periksanya setelah demam lebih dari 2 hari tadi, maka itu trombosit udah bisa kelihatan, dia akan mulai turun. Terus Iya. leukosit atau sel darah putih juga akan mulai turun dia atau normal-normal aja kalau dia demam virus. Tapi kalau sebelum 48 jam demam kita sudah buru-buru cek begitu. Iya. Biasanya leukosit atau sel darah putih tadi itu dia akan nilainya tadinya kalau demam virus harusnya kan dia normal atau turun. Dia bisa melonjak naik gitu karena respon awal tubuh seperti itu. Jadi kadang kita nggak bisa percaya hasilnya. Makanya kalau nanti eh, demam biasa-biasa anak mau makan minum setelah lebih dari 48 jam, kita boleh ada indikasi untuk pemeriksaan lab. Kita boleh menunda nggak? Boleh. Kita boleh menunda sampai kapan? Sampai 3 kali 24 jam. Kalau keadaannya baik, kita tunda sampai 3 kali 24 jam. Setelah 3 kali 24 jam masih demam, periksa lab. Udah nggak bisa ditunda lagi berarti. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Itu tadi yang diobservasi dulu ya dok ya. ya. Nah, Mm-mm. observasi dulu demamnya, terus bisa kita bantu dengan kompres dan obat penurun Mm-mm. demam. Tapi dengan catatan Mm-mm. juga ya dok ya, apa tidak ada alergi untuk obatnya ya dok Mm-mm. ya. Iya, Mm-mm. gitu. Ya, Mungkin biasanya sih kalau obat penurun demam jarang ya yang jadi alergi begitu. iya. Kalau yang golongan ada tapi kecil banget gitu ya itu mah. Kayaknya kalau sampai dia Mm-mm. alergi itu kita mesti inget-inget banget. Aduh, karena susah bener kalau dia sampai alergi obat penurun Iya, demam begitu. iya. Mm-mm. Mungkin emak-emak yang lagi nonton boleh sambil ditanya kalau ada pertanyaan, Mm-mm. boleh tulis di Siapa tahu kolom ada yang lagi mau. komentar. Oke. Nanti kita ada hadiah juga ya, Dok ya. Oh iya 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 iya. Ada giveaway ya. Ada Ini mantap giveaway juga dong, Masnya. dari Aimi Lampung. Itu Iya. nanti Ini pokoknya dikirim emak-emak sama kita. Aimi dan yang kenal Aimi ini biasanya sudah apa ya? Menurut saya sih udah emak-emak keren lah gitu, Hmm, Iya, yang melek juga ya dengan iya, medsos dan ngikutin iya. perkembangan-perkembangan. Mm-mm. Kalau sekarang kan sedikit-sedikit anak demam ngelihatnya medsos ya, Dok ya. Jadi Iya benar. Tapi ya, tapi ini sih beruntung juga ya era sekarang ini karena banyak yang berbagi ilmu juga di iya, Instagram seperti ini iya. begitu. Nah, terus tadi Jadi selain demam, biasanya kan anak-anak juga biasanya ada keluhan yang lain tuh, gitu. mm, Obat apa sih yang aman lagi kita kasih, gitu. Kalau anak tadi itu demam dan mm, disertai misalnya mual muntah, itu mm, pun nanti akan mempengaruhi asupan yang masuk kan, gitu. Asupan masuknya kayak misalnya cairan atau misalnya makanannya, itu kan jadi nggak masuk kan. Tapi kalau mm, kita cepat-cepat memberikan pertolongan, misalnya anak kita ini kok kayaknya kelihatannya mual nih, perutnya nggak nyaman gitu. Selain dia demam, ada rasa perut yang nggak nyaman atau gangguan di pencernaan sedikit begitu. mm, Obat yang aman lagi untuk disimpan itu adalah obat anti muntah atau obat untuk kembung meskipun dia nggak muntah, tapi dia kembung boleh diberikan. Itu domperidon sirup. Jadi
dicatat ya, emak-emak di sini ya, yang punya anak, obat-obat penting yang perlu disiapin tadi kayak golongan paracetamol. Yang kedua, obat untuk mual muntah, seperti itu. Nah, itu aman nggak dikonsumsi anak-anak? Aman. Aman. Bayi prematur pun aman untuk diberikan. Biasanya kalau ada yang gangguan penyerapan, obat ini dipakai begitu. Oh, Terus selain keluhan demam, tadi disertai gangguan pencernaan, kayaknya saat ini lagi banyak juga nih batuk pilek, lagi musim iya, batuk pilek ya, benar. sekarang ini. Ya, dan Hati-hati pastinya sekarang panik ya, ini. Dok ya. Sekarang kalau dulu batuk pilek tenang banget ya Iya, bawaannya, kayaknya udahlah kalau istirahat. sekarang Iya, sedikit-sedikit, aduh, kayaknya pikirannya jadi terpengaruh ya gitu. Karena iya. memang benar, kalau anak itu kena penyakit COVID, Iya. keluhannya juga biasanya sebagian besar hanya ringan, hanya Iya. berupa batuk pilek saja, Oh iya. berupa kayak sepele aja, kayak memang batuk pilek biasa, tapi Hmm. durasinya lebih lama begitu. Hmm. Nah, biasanya kalau yang batuk pilek biasa tuh mungkin dalam waktu 1 minggu begitu udah mulai Hmm. mereda atau apa, batuknya sudah mulai berkurang atau apa. Nah, tapi kalau untuk yang COVID ini sendiri, meskipun dia gejalanya seperti batuk pilek, dia biasanya berlangsungnya agak lebih lama seperti itu. Hmm. Nah, kalau memang kita di era sekarang ini, di era COVID ini, anak kita memang terkena batuk pilek, kita kayaknya mesti kasih suplementasi juga nih Hmm. begitu. Suplementasi vitamin. Vitaminnya Hmm. apa sih yang kira-kira dianjurkan? Nah, tentu vitamin C. Tapi untuk ngasih minum anak vitamin itu juga nggak mudah ya, karena ada Hmm. sebagian anak-anak mungkin, apalagi kalau yang masih di bawah 2 tahun begitu, itu kayaknya agak sulit juga begitu. Hmm. Nah, kalau kayak multivitamin ini biasanya vitamin yang ada kandungan vitamin C-nya, terus kemudian vitamin D, seperti itu. Kemudian zinc. Kalau Zinc ya. zinc sendiri, itu bukan untuk obat diare aja, Iya. bukan untuk suplemen saat kita diare saja, tapi saat ini kayaknya zinc ini berperan baik begitu. Jadi bisa dipersiapkan vitamin-vitamin yang ada kandungan zinc-nya gitu. Zinc, ada kandungan vitamin C-nya, ada kandungan vitamin D-nya. Kalau mau vitamin D kan biasanya ada yang 1.000 em, unit begitu ya. Ada yang juga Iya. sediaan 400 begitu. Pilih aja sediaan yang kalau untuk anak-anak 400 seperti itu. Hmm. Nanti dia biasanya ada yang rasanya enak sih dikunyah. Dikunyah Hmm. aja gitu rasanya manis gitu. Ada yang suka juga gitu kalau ngunyah dia udah ngerti biasanya kalau yang udah bisa apa makannya udah baik gitu, Hmm. kemampuan oralnya udah baik gitu dia bisa mengunyah, begitu bisa dikasih sih itu langsung gitu. Nah, kalau Vitamin C yang mudah lagi diberikan tuh golongan-golongan yang rasanya manis atau kayak yang dihisap juga itu lebih enak sih mau ngasih gitu. Tapi kalau yang sirup-sirup itu juga kan rasanya biasanya juga lumayan enak ya dibanding Enak. obat-obatan. Kayaknya masih bisa masuk deh. Hmm. Yang pasti Ya, kita jadi kayak harus lebih ini ya, Dok, mengeksplor lagi ya. Obat mana nih yang disukain oh, sama anak kita gitu iya, kan. benar, Mungkin dari benar. kolom komentar, Dok, ini ada yang bertanya Mm-mm, dari mm-mm, ainizahra.s, mm-mm, kalau obat demam mm-mm, untuk anak usia 3 bulan, bolehkah diberikan? mm-mm, Kalau boleh, mm-mm, berapa banyak? mm-mm. Oh, mm-mm, mm-mm. Boleh, boleh mah, boleh Bunda. Anak 3 bulan boleh dikasih obat penurun demam seandainya memang dia demam begitu. Mm-mm. Suhunya udah kita ukur ya, misalnya kok 37,5 lebih gitu, di atas 37,5 kita ada tempat untuk memberikan obat penurun demam. Biasanya tergantung dari berat badan. Kita pakai yang drop sediaan yang tetes ya, pakai pipet begitu. Kalau gampang ngitungnya, kalau 1 kilo 0,1, 5 kilo 0,5. Jadi anaknya Bunda misalnya beratnya sekarang udah 3 bulan, beratnya 7 kilo misalnya, berarti 0,7 gitu. Jadi pakai pipet itu nanti diberikan setiap kali pemberian dosisnya sesuai dengan berat badannya tadi itu. Kalau 7 kilo berarti 0,7. Sehari boleh berapa kali kita berikan? 3 sampai 6 kali.
tergantung dari demamnya. Kalau kita kasih, sebenarnya dia kerjanya kalau paracetamol itu 8 jam. Misalnya kita kasih jam 7 pagi, nanti 8 jam kemudian biasanya efek obat itu baru akan turun. Tapi kadang kalau demamnya ini yang lumayan heboh, itu 4 jam itu udah mulai naik lagi dia, udah dikasih obat menurun demam gitu, turun mungkin 4 jam lagi dia naik. Nah, itu boleh diulang nggak? Boleh. Kalau udah 4 Boleh. jam kita boleh boleh ulang. Tapi ada juga demam yang bandel. Udah dikasih obat penurun demam, nggak turun-turun. Kok Iya. turunnya cuma dikit, bener iya. Itu biasanya yang sering Iya. membuat mama-mama di sini jadi pusing kalau udah demam tinggi dikasih obat nggak turun dok begitu. Nah sebenarnya apa penyebabnya? Apa salah si obat? Apa salah? Sebenarnya obatnya nggak salah ya. Sebenarnya tergantung dari jenis infeksinya, mungkin Iya. jenis penyebab demamnya tadi itu. Kadang ada yang membuat demam kontinu seperti itu tadi jadi hampir nggak turun dia meskipun pakai obat gitu. Biasanya sering terjadi pada infeksi apa kalau yang demam kontinu ya demam virus yang DBD pun yang klasik seperti itu gejalanya. Gitu. Tapi kalau yang sekarang ini DBD udah banyak bermutasi juga. Dia kadang-kadang Iya. demamnya juga nggak tinggi. Kadang nggak tinggi ya dok ya, tiba-tiba Iya, nanti apa tinggi. tiba-tiba udah trombosit udah turun berapa Iya, gitu baru baru kelihatan. demamnya tinggi gitu ya dok ya. Iya. Intinya kalau pada demam hari-hari pertama mungkin bisa diberikan cairan dulu ya dok ya di rumah ya. Mm-mm. Lebih banyak Mm-mm. minum cairan juga ya. Iya. Mm-mm. Kemudian ada lagi nih dok. Ini rata-rata Mm-mm. pertanyaannya demam sih dok. Soalnya Iya, nggak apa-apa. memang demam itu Penyakit eh langganan. ya lebih ke Mm. apa banyak ini ya dok ya. Bisa kemana-mana. Iya. Nah, Mm-mm. mungkin selain demam, ini ada yang bertanya, Bu Saidah Mm-mm. Sofia, bagaimana Iya. tips supaya anak tidak mudah tertular batuk pilek saudaranya, Dok? Karena anak Oh. saya kembar, kalau Mm-mm. batuk pilek satu bapil, bapil semua. Nah, ini biasanya kalau identik ini bukan masalah identiknya sih ya, Dok ya. Lebih ke penularan virus itu sendiri. Betul, betul Heeh. banget. Kalau batuk pilek terus saudara kembar dan tidurnya jadi satu, aktivitasnya Iya. jadi satu. Kayaknya susah nih mau menghindar Iya. dari oh, biarpun dijaga-jaga, misalnya yang satu kecuali Mhm, dipisah loh ya, gitu misalnya kita mhm, pisahkan dia gitu, itu masih mhm, ada kemungkinan untuk nggak tertular. Ada mhm, kemungkinan loh ya, tapi kemungkinan besarnya kalau cuman pisahnya pisah beda kamar aja masih mhm, bisa sih ketularan juga. Karena virus ini susah, makanya kayak apa ya kalau ngelawan virus tuh malah nggak Kayak kelihatan. Aduh, bisa musuhnya nggak bikin pilih. kelihatan ya, Dok, ya? Iya. Kayaknya sih kalau kayak begitu yang satunya udah mulai batuk pilek, satunya kasih vitamin dulu aja. Kemudian kalau untuk berupaya ya supaya nggak kena juga Mhm, gitu. Terus mhm, pakai masker kalau misalnya udah bisa, kalau belum bisa ya. ya lebih sulit lagi. Mm-mm. Iya. Biasanya kalau Iya sih, anak gitu. eh, pakai masker itu di atas 2 tahun ya, Dok, ya? Menurut WHO ya? Mm-mm. Ya, Iya, di atas dua udah bisa. tahun. Atau dia misalnya ya kalau misalnya di atas susah sih kadang-kadang di atas 2 tahun juga ngedidik dia pakai masker nggak dilepas-lepas pun Iya. susah gitu. Memang di era sekarang mereka harus belajar, cuman nggak kadang-kadang sih nggak bisa juga memaksa ya. Udah kita cobain gitu, kadang ada yang aduh nggak nyaman mungkin atau apa. Iya, Mm-mm. mungkin nggak usah keluar-keluar dulu kali ya, Dok, ya? Kalau sekarang. Kalau kalau kayak sekarang kayaknya jangan keluar dulu makanya kalau bisa Heeh. ada bantuan telemedicine mending telemedicine dulu deh. Soalnya nggak Ya. pernah tahu mau kenanya itu dari mana. Mm-mm. Lagi Yang begini. penting juga jangan panik ya, Dok, ya, kalau anak Iya, eh, iya, baru Mm, demam gitu ya, iya, banyakin iya. cairan. Mm-mm. Oke, Mm-mm. mungkin ada emak-emak Lampung yang mau tanya lagi, boleh tulis di kolom komentar kita. Nanti kita coba jawab, kemudian nanti bisa dapat giveaway dari Aini Lampung. Ini kita cari lagi ya dok ya. Ini ada dari Iya, Bu iya. Nadia Firdausi.
Halo dokter. Oh, ada dia. Iya, Hai. Iya. boleh boleh nih kita kita jawab dulu kali ya dok ya. Iya, Halo dokter Sri, ingin tanya halo. kalau untuk karyawan pada bayi balita, kapan indikasi kita dapat memberikan obat seperti Kandistatin drop dan dosisnya Mm-mm. bagaimana ya dok? Oke, Oh, iya, boleh iya, iya. dokter Sri Heeh. dijawab. Sebenarnya iya kita perlu lihat sih. Kadang sariawan kayak gitu Mhm. bener sariawan atau dia itu flu Singapura atau HFMD ya. Iya, Kadang kan iya. kadang-kadang nih yang HFMD Foot and Mouth Disease atau lebih dikenal dengan flu Singapura itu Mhm. tuh kadang orang nyebutnya sariawan gitu. Jadi Mhm. memang di mulut nih khas banget, banyak banget. Apalagi kalau dia udah bisa buka mulut lebar, bahkan ngeri deh kalau ngelihat di center Iya. tuh di belakang-belakang pun tuh banyak banget sariawannya gitu. Mhm. Sampai kalau dia masih kecil, netek itu nggak mau, terus kemudian ngeces gitu. Mhm. Nah itu tandanya dia sakit banget dan lagi bermasalah ya begitu. Ada sesuatu gitu. Sampai menelan pun itu rasanya kayak terbakar begitu. Nah, kalau yang itu tentu nggak ada tempat untuk kandistatin. Iya. Jadi itu penyebabnya virus gitu, flu Singapura. Itu harus pakai obat pereda sakit, tapi bukan golongan paracetamol karena nggak nampol dia. Jadi Mhm. kalau dikasih paracetamol, meskipun dosisnya agak dinaikin, tetap dia kurang berefek gitu. Kita mesti kasih obat pereda nyeri yang lebih di atas. Contohnya apa? Misalnya kita mau kasih ibuprofen gitu untuk itunya. Sama mau kasih sementara vitamin ya supaya misalnya cepat pulihnya boleh-boleh saja. Mhm. Kalau di daerah yang bisa diolesin pakai kayak salep begitu, kita boleh kasih kenalog atau yang lain juga boleh sih gitu. Nah itu kan kalau ketelan pun nggak apa-apa. Cuman ngolesinya dia sebelum tidur karena supaya nggak ketelan langsung dengan makanan atau minuman yang dia konsumsi ya. Kalau kita kasih di saat di saat pas aktivitas gitu pas nggak tidur biasanya obatnya lebih sering hilang gitu. Nah itu di daerah yang terjangkau boleh diolesin pakai kenalog seperti itu Mhm. ya. Nah kenalog itu bukan cuman untuk aman sih dia untuk bayi juga untuk anak aman, untuk orang besar pun aman. Jadi sedia tuh di rumah boleh, dia kan awet tuh dia bisa lama lah gitu expirednya. Untuk orang besar juga kalau pas kita sewaktu-waktu misalnya sariawan diolesin itu biasanya satu dua kali ngoles tuh udah nggak sakit dia, udah hilang. Mm-mm. Nah, kalau tadi sariawannya sariawan biasa, bedanya sama Mhm. HFMD, biasanya kalau sariawan biasa dia cuman paling satu gitu. Mhm. Terus yang lain-lain nggak ada apa-apa. Terus anaknya juga biasa aja, nggak ada Iya. misalnya ngeces atau nggak mau netek atau Mhm. kesulitan minum seperti itu. Itu nggak ada biasanya. Biasanya sih kalau cuman sariawan biasa ya minum masih mau aktivitas biasa dan nggak banyak-banyak amat. Munculnya paling cuma satu aja gitu, Iya. paling banyak dua. Tapi kalau udah banyak banget, curiga deh yang lain. Iya. Iya, paling Apakah sudah gitu ya. menjawab? Cuma mungkin mungkin ibu-ibu di rumah nggak bisa, belum bisa ya dok ya membedakan mana yang virus, mana yang apa Tapi jamur. tapi tapi bisa sih kayaknya apa mama perlu curiga ya kalau udah sariawannya banyak banget Mhm. gitu. Mhm. Udah mulai berpikir nih sariawan biasa atau bukan. Mm-mm. Bukan. Nah, kalau kandistatin tadi, mungkin kalau dia misalnya ada kayak jamur seperti itu. Tapi kalau jamur tuh tergantung dari kebersihan lagi ya, gitu, oral Iya. hygiene. Biasanya jarang sih. Mm-mm. Oke. Dari Mungkin itu untuk ya. lebih lanjutnya nanti bisa konsul ya, Dok ya kalau ada sariawan Ada, Mbak ini. Nadia punya nomorku dia. Oke. Ikut kasih kan. Ini orang Pasiennya ya, apa Dok. Mbak Nadia dan keren juga Oke. nih. Aktivis, aktivis. Udah lama nggak ketemu juga. Hmm. Disuruh main berarti Dok ya ke sekolah Momong. Jangan dulu main sekarang lah. Nanti di rumah dulu aja. Oke, telemedicine ya dok ya. Mm-mm. Oke, kita lanjut di pertanyaannya Mak
Silvana Maya. Oke. Mm-mm. Dok, apakah Ya, probiotik bisa dikonsumsi setiap hari? Ini mungkin di luar ini ya, tema ya dok. nggak Cuma apa-apa. nggak apa-apa kali Iya, ya dok ya. nggak Eh, apa-apa. Iya, nggak Oke, apa-apa. oke. Mm-mm. Oke dokter boleh Probiotik, lanjut. iya. Probiotik itu bagus. Probiotik itu aman dia. Dikonsumsi tiap hari, bahkan malah em, apa ya, bisa kalau yang alergi, yang punya Hmm. atopi, itu riwayat atopi yang resiko atopi yang besar, begitu. Probiotik itu berperan baik, begitu. Jadi bisa menurunkan eh, apa alergi pada seseorang. Jadi keseimbangan T helper tadi itu, T helper Hmm. 2 tadi itu dia bisa Hmm. bergeser begitu arahnya. Jadi lebih nggak alergian lah begitu kalau kita Hmm. mengkonsumsi probiotik secara rutin. Jadi probiotik itu sesuatu yang sangat maksudnya baik lah ya gitu. Hmm. Makanya kalau eh, orang Jogja tuh katanya kalau diperiksa tuh ususnya paling baik tuh sebenarnya di Indonesia ini makanya karena dia sering mengkonsumsi probiotik alami. Jadi dari Hmm. apa sih yang dia konsumsi kayak makan kayak tape kayak gitu kayak apa gatot ya Hmm. gatot Iya, tuh iya. makanan dari Iya, singkong itu ya yang iya, iya, iya. aduh aku nggak tahu juga Difermentasi lah cara ya. buatnya itu iya tapi Hmm. itu makanan-makanan sehat sih Iya. begitu yang sebenarnya bagus untuk pencernaan. Nah Hmm. probiotik itu tadi kalau seandainya dikonsumsi tiap hari aman, aman boleh. Kalau saya sih nggak masalah itu ya. Mm-mm. Tapi kalau dia pas lagi diare, mungkin dosisnya lebih dinaikkan. Seperti itu kalau memang pas lagi ada gangguan pencernaan. Gitu. Nah untuk ibu hamil juga biasanya kita kan tahu nih, kita ini keluarga atopi atau bukan, keluarga yang punya riwayat alergi yang besar atau bukan gitu. Hmm. Kalau kita punya keluarga turunannya yang atopinya itu tinggi gitu, Hmm. kita sebenarnya pas hamil itu bisa mengkonsumsi probiotik rutin gitu. Tapi Hmm. di usia kehamilan yang sudah 8 bulan lebih karena kan takut berpengaruh ke janin gitu ya. Hmm. Jadi kalau udah 8 bulan lebih dianggap aman gitu. Kita bisa konsumsi itu. Katanya menurunkan resiko alergi pada anak atau bayi kita Anak. nantinya. Oke. Mm-mm. Hmm. Gitu. Jadi bisa seperti ini. Oke, Iya, kemudian udah mulai banyak nih dok. iya nggak apa-apa. Ini ada yang tanya dok, ini penyakit Mm-mm. langganan juga nih sepertinya kan batuk ya dok ya. Dok, bagaimana Mm-mm. menghilangkan dahak di tenggorokan pada anak usia 9 bulan? Nah ini juga Nah, biasanya ibu-ibu punya bayi demam, batuk, pilek, udah buru-buru ini ya dok ya, panik duluan. Kemudian belum bener. belum 1 hari, belum belum apa 12 jam aja belum udah dibawa dok biasanya ke rumah sakit ya. Iya, Sebenarnya itu bener. kayak gimana sih dok? Jadi kalau 9 bulan, aduh masih kecil juga ya. Biasanya Mm-mm. kalau dia batuk, Mm-mm. tergantung frekuensinya seperti apa batuknya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau batuknya berkepanjangan, hampir nggak berhenti-berhenti begitu, aduh itu kayaknya bisa bikin Mm-mm. galau pasti mama-mamanya. Mm-mm. Tapi kalau batuknya sudah gitu. Nanti timbul lagi nih, Mm-mm. berapa lama lagi baru timbul lagi begitu. Mm-mm. Terus malam tidurnya bagaimana? Kita harus perhatikan juga ya. Tidur Mm-mm. malamnya terganggu nggak atau batuknya justru timbulnya saat malam. Jadi harus Iya. kita ingat-ingat sebenarnya batuk. Kalau saya ditanya sama pasien, dok, anak saya Mm. batuk minta obatnya. Aduh, ini batuknya batuk apa ya Batuk sebenarnya? apa? Soalnya aku salah ngasih obat nih, gitu. Karena Iya. batuk itu sendiri penyebabnya kan berbeda-beda. Banyak. Jadi, Ya. mm-mm, mm-mm. Kalau kita cuman kasih obat batuk, ya udah beli ini Mm-mm. aja. Berarti dokternya nggak mikir lah itu pasti. Mm-mm. Dokternya kayaknya, oh ya sudah obat yang biasa-biasa aja. Dia mikir itu hanya infeksi saluran pernapasan saja. Tapi Mm-mm. sebenarnya kalau seandainya dokternya berpikir pasti dia akan bertanya, Bu, ini batuknya terutama kejadiannya seringnya pagi sampai sore atau malam Mm-mm. ke pagi gitu. Terus Mm-mm. ada demam atau enggak, gitu, disertai demam Mm-mm. atau tidak. Terus kemudian batuknya kering atau berdahak gitu. Terus kemudian
berkepanjangan atau tidak, mengganggu saat dia tidur atau tidak. Jadi memang harus dibedakan itu Bedakan. tadi. Membedakan apa sih kalau kemungkinan dia memang batuknya dahaknya sulit keluar seperti Mm-mm. kayak berdahak tapi di dalam begitu terus terutama dia malam hari terus tidak disertai demam anaknya Mm-mm. aktif-aktif saja terus kok biasanya kalau udah timbul batuk susah redanya gitu. Anak lain mungkin udah sembuh, dia tidak. Nah, ini biasanya tanda-tanda yang mengarah ke batuk yang penyebabnya alergi. Nah, kalau Mm-mm. penyebabnya alergi itu tadi, obatnya ya kalau dikasih obat yang biasa nggak akan sembuh-sembuh dia, memang nggak akan baik. Gitu. Mm-mm. Jadi harus obatnya yang khusus juga. Nah, kalau dahaknya susah Oke. keluar, bisa dibantu misalnya mungkin minumnya yang hangat dulu gitu kayak Ya. konsumsinya minum air hangat dulu, sesuatu yang hangat-hangat dulu. Biasanya bisa membantu begitu. Kalau mau diuap sendiri gitu, kayak pakai uap hangat kayak gitu, air hangat, misalnya dikasih minyak kayu putih atau apa boleh enggak dok? Kan kayak sekarang ini kan banyak juga toh yang bikin terapi seperti itu. Mm-mm. Boleh, kalau kayak gitu sih boleh-boleh saja, nggak ada salahnya sama sekali gitu. Itu boleh kok begitu. Tapi apakah dia efektif sekali? Mungkin kalau dibandingkan dengan yang uap pakai alat khusus dan obat khusus untuk melonggarkan pernapasan, tentu hasilnya akan berbeda. Kalau memang yang mengarah ke batuk alergi dan perlu nebu, kalau di nebu betulan, hasilnya tentu akan cepat mereda begitu. Tapi kalau yang tadi kita nebu, sekedar nebu tadi di rumah tadi, hanya membantu meringankan mungkin. Seperti itu sih. Nanti Oke. kalau misalnya dedeknya batuk, diobservasi dulu selama makan minum masih mau, tidurnya tidak terganggu, kemudian dilihat beberapa hari dia ternyata mulai berangsur mereda, berarti nggak usah Mm-mm. panik. Nggak apa-apa. Nggak harus selalu langsung dikasih obat batuk. Jadi Iya. anak yang batuk tidak harus mendapat obat batuk langsung, yang penting hidrasi atau minumnya cukup Minumnya dan cukup ya makannya dok juga ya. masuk. Iya, Makanannya juga lebih dijaga kali ya dok ya untuk kebersihannya ya, terutama ya dok ya. iya, Oke. iya, iya. Heeh. Kemudian untuk ada lagi nih dok yang tanya untuk Mak Azatu. Oh iya kita kalau di Aimi manggilnya Mak ya dok. Iya, Nanti mak. bingung kali apa yang nonton nih Mak 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 gitu. Ya kalau di Aimi Lampung kita panggilnya Mak Mak. Iya, Ini ada Mak. Lanjut ya dok, Mak iya Azatu. lanjut. Mak Azatu Mm-mm. nanya, nih dok mau tanya kalau anak demam boleh kan ya dibantu kompres? Baiknya kompres handuk air hangat atau dingin ya dok? Ya nih Oh, mm-mm. suka ditanya Iya. juga nih dok. Ada yang bilang dingin, Mm-mm. nggak boleh mandi gitu juga ya dok ya? Iya. Hmm, mungkin boleh Kalau dijelasin dok. Anak demam boleh banget dibantu kompres, boleh Iya. banget. Tergantung anaknya. Ada anaknya ngeresek, nggak mau dikompres, Hmm. ditempelin apa-apa, dilepasin. Aduh, Iya, pusingnya. benar. Padahal itu kan bantuin untuk nurunin demam kan Iya. gitu. Nah, kalau dianya mau dikompres, ya kompres air hangat. Kompres air hangat gitu. Bahkan kalau mandi diusahakan ya kalau mandi airnya ya hangat begitu kalau dia Mm-mm. lagi demam gitu. Mandi boleh mandi dengan air Mm-mm. yang hangat. Nah, itu kalau misalnya kompres tadi itu kalau air dingin biasanya kita lebih pakai kalau misalnya kita lagi ada misalnya trauma kebentur atau Mm-mm. bengkak atau ada Mm-mm. yang meradang atau apa, mungkin kita lebih ada tempat untuk yang air dingin. Tapi kalau yang untuk nurunin demam biasanya kita kompres hangat gitu. Hmm. Tergantung anak tadi ya. Kalau dia mau, kitanya enak nih. Kalau nggak mau ya nggak usah dipaksa. Nanti pas dia tidur aja kita curi-curi gitu. Ada yang ditempelin bye-bye fever gitu. Aman-aman aja dia bawa kemana-kemana. Dia nyantai-nyantai aja. Ada yang nggak mau memang. Ada yang Iya, langsung dibuang dah. risih ya dok ya. Iya, ada yang risih. Jadi Mm-mm. balik lagi kalau kompres, anaknya nyaman dulu yang penting ya dok ya. Mm-mm. Karena kalau dia gelisah tambah demam nantinya. Iya. Ya. Kemudian ada dari Ma Ageng Nurmalasari dok. Dok, pemberian Mm-mm. antibiotik pada anak dok gimana ya dok? Aduh banyak doknya. Mm-mm. Ini juga sering Ini ditanya ya dok pertanyaan ya. bagus nih. Mm-mm. Karena suka Jadi,
sembarangan ibu-ibu tuh ke apotek beli antibiotik, ini udah langsung resisten. Iya, betul. Udah Ini kebiasaan ya dok ya. pertanyaan bagus banget. Nah, Karena terus terang saya kalau di rumah punya stok antibiotik kagak, nggak punya. iya, iya benar. Dokter nyetok antibiotik enggak nyetok. Enggak ini soalnya. Nah, kalau dokter anti anti antibiotik ya gitu maksudnya. Ya enggak sih Enggak. gitu, tapi kan kalau antibiotik itu kita nggak bisa pakai seenak-enaknya Iya. kita gitu. Pokoknya kita yang penting diedukasi dan dijelaskan harus sabar. Kalau emaknya panik, biasanya antibiotik gampang dikonsumsi. Jadi emak nggak boleh panikan juga ya gitu. Iya. Jadi, udah demam nggak turun-turun, 2 hari kagak turun-turun, misalnya kasih ini aja, saya ada yang ngomong kasih antibiotik ini, saya langsung turun. Padahal sebenarnya memang demamnya pas udah mau turun, dia udah kasih antibiotik. Waduh, tambah sugesti lagi. Dia ini bener nih turunnya gara-gara antibiotik gitu. Aduh, kalau udah kayak gitu repot banget nih. Edukasinya Nanti mesti geli-geli lagi. terus ya. Iya, antibiotik itu sebagian besar anak yang sakit sebenarnya nggak perlu antibiotik. Jadi kita sebenarnya hanya perlu terapi suportif dulu gitu, tergantung penyebab gitu. Apalagi kalau dia virus penyebabnya dan sebagian besar penyebab sakit pada anak kebanyakan adalah virus. Jadi hati-hati, kalau radang tenggorokan pun itu mesti tahu itu virus atau bakteri. Kalau dia virus, dia jangan dikasih antibiotik, biarpun dia dokternya ngomong, oh ini amandel nih, ini amandelnya, atau ini radang tenggorokan, begitu. Ya, kalau dia penyebabnya virus, ya nggak perlu pakai Nggak perlu antibiotik. pakai antibiotik. Meskipun katanya karena amandelnya meradang atau tenggorokannya lagi sakit dan meradang. Itu virus gitu. Berarti kita mesti terapi yang lain-lain. Karena kalau kita kasih antibiotik, harusnya kita kan di dalam mulut kita, rongga mulut, rongga pencernaan itu kita punya kuman normal yang hidup di saluran pernapasan kita. Nah, yang normal tadi itu, kalau kita konsumsi antibiotik, dia ikut mati kan yang normal. Nah, sedangkan nggak ada tuh yang jahatnya. Terus kita mau bunuh yang mana sebenarnya tadi minum antibiotik? Berarti kita bunuhin yang normal dong tadi. Keseimbangan flora normalnya udah jadi terganggu. Jadi malah bisa jadi bumerang nantinya, malah nggak sembuh-sembuh. Seperti itu nggak ada tempat, belum efek sampingnya. Aduh, pokoknya antibiotik itu kalau tidak pada tempatnya jangan dipakai deh gitu. Jangan dipakai ya dok. Tapi kalau dia memang radang tenggorokan karena bakteri, dokternya udah lihat nih, karena bakteri radang tenggorokannya misalnya. Ciri-cirinya apa kok karena bakteri? Ya dokternya tentu harus tahu dong bedain mana yang karena virus, mana yang karena bakteri. Kalau karena bakteri nggak dikasih antibiotik, nggak sembuh dia. Malah anaknya jadi tambah parah. Jadi kalau yang karena bakteri, mau tidak mau harus masuk antibiotik dan harus tepat. Jadi antibiotik itu harus pemilihannya tepat. Untuk radang, untuk saluran pernapasan berbeda dengan saluran pencernaan. Begitu. Jadi kita mesti tahu, mesti bisa memilah mana yang akan dipakai gitu. Jadi kalau dikasih antibiotik, pikir-pikir lagi yang ngasih tadi itu memang yang suka pakai antibiotik atau yang dokter memang berpikir bahwa ini ada indikasi pemakaian antibiotik. Nah, kalau yang Iya. ada indikasi, mungkin kita boleh percaya nih. Mungkin ya, saya ngomongnya mungkin loh, gitu. Tapi kalau yang memang sedikit-sedikit anak sakit sudah dapat antibiotik, hati-hati deh, gitu. Karena kan itu bukan sesuatu yang harus dikonsumsi rutin. Antibiotik gitu ya dok Iya, ya. itu pertanyaan bagus nih, pertanyaan bagus banget. Jadi kalau saya misalnya dulu kerja di suatu rumah sakit, satu hari waktu belum pandemi, pasien mungkin poli anaknya bisa 30-an. Yang dapat antibiotik berapa dok dari 30? Kadang nggak ada, kadang nol. Tidak ada keluar antibiotik. Jadi begitu ya. Jadi tergantung juga ya dok ya penyebabnya, kemudian Ya, apakah banget, banget, banget. Banget. yang pasti sih dok, apa kita kan dari AIMI ya dok ya, ASI Iya, itu
berpengaruh juga ya dok ya Oh, sangat untuk dong. Oh, hidrasi anak. awas ya emak dikejar-kejar lagi. Susu beruang aja lari. Sampai ya. Heeh. Jadi Iya, ASI-nya juga mungkin untuk anak-anak yang masih konsumsi ASI harus lebih ditingkatkan ya dok ya untuk ASI-nya ya. iya, iya. Lebih lebih sering disusui ya dok ya. Iya, mm-mm. Dan bener kemarin apa postingannya Mbak Nia ya yang bilang kalau jangan buru-buru menyapih itu saya sangat setuju di era Iya. sekarang ini. Heeh. Karena kita itu mau bantuin anak kita itu pakai apa sih gitu. Biasanya kalau anak terpapar, orang tuanya biasanya terpapar kan? Iya. Gitu. Kebanyakan kan seperti itu. Kalau anaknya terpapar COVID misalnya, kebanyakan orang tuanya terpapar. Nah, kalau emaknya tadi itu terpapar dan lagi netain, nyantai aja. Nanti ada antibodi dari mamanya tuh yang Iya. dikasih ke anaknya. Iya. Mm-mm. Tetap tapi orang tuanya tetap pakai masker ya dok ya, tetap prokes ya. Heeh. Iya, kalau memang misalnya yang salah satu terpapar, salah satu Iya. belum, ya Heeh. prokes. Tapi kalau sudah dua-dua terpapar, Papar ya udah tetap susuin ya dok ya. ya nyusuin pokoknya. Mm-mm. Susuin pokoknya ya, karena Oh, ASI kan oh, nyusuin. banyak apa tadi dokter bilang ada antibody ya dok ya. Heeh. Iya, pokoknya bagus lah. Heeh. ASI, ASI, ASI. Tetap. Iya, asik kita. Eh, mungkin ini ada yang tanya juga dok, sekolah Momong masih ada telemedicine atau enggak katanya. Nggak, ini sih dulu ada ya. Sekarang kayaknya Oke. saya nggak sempet. Kadang baca WA aja terbengkalai gitu. Iya. Apalagi, Sibuk aduh, nih mak. dokternya mak-mak. Udah ini juga, Rame apa? banget pasien Enggak juga juga ya dok sih. ya sekarang Suka ya. ini apa? Kan udah ke klinik, terus Hmm. nanti ke rumah gituin Mm-mm. anak. Jadi kayaknya Mm-mm. waktunya, iya udah mulai sempit. Oke. Kalau iya, Jadi apa ngatur ngelihat WA juga mungkin udah sulit ya dok ya. Mungkin dokter lihat butuh admin nggak dok? dokter ini, iya ya. Ada yang tanya lagi dok, mungkin bentar lagi. Ya, ini Iya, halo dokter Sri, iya bagaimana halo. kalau anak usia 2 tahun 9 bulan dok, perhitungan takaran obatnya sama atau tidak ya? Sama atau enggak? Oh iya iya iya. Maksudnya obat-obatannya ya. Heeh. Biasanya kita tergantung dari berat badan. Mm-mm. Biasanya kalau dosis itu sesuai dengan berat badan lebih tepat sih. Kalau yang diperkirakan biasanya yang di obat-obat dijual tuh dia perkiraan kasar umur biasanya yang dipakai. Mm-mm. Tapi kalau seandainya ngitung secara berat badan kita Mm-mm. kesulitan, kita nggak apa-apa pakai patokan yang ada di kemasannya berdasarkan usianya gitu nggak apa-apa kurang lebih sih nggak akan meleset banyak-banyak. Tapi kalau seandainya tahu berat badannya, biasanya lebih tepat sih kita bisa memberikan. Kadang anak 2 tahun 9 bulan beratnya bervariasi. Ada Mm-mm. yang berat idealnya tercapai misalnya di 14 Mm-mm. kilo begitu. Nah itu dosisnya misalnya kalau untuk paracetamol berapa? Dia bisa 1 sendok 1/4 begitu. Nah kalau misalnya dia berat badannya cuma 10 kilo begitu, tentu beda. Dia cuma perlu 1 sendok seperti itu sih. Jadi takarannya tentu dia berbeda-beda akuratnya Mm-mm. sesuai dengan berat badan anak tadi itu. Jadi tergantung Oh, berat badannya juga ya dok ya. iya, Heeh. iya. Mm-mm. Ini udah bentar lagi nih dok. Jadi Mm-mm. apa? Kalau ibu-ibu masih ada yang mau tanya, boleh tulis lagi di kolom komentar kita. Nanti ada yang dapat giveaway juga ya. Mm-mm. Heeh. Kita lihat lagi ya dok ya. Iya. Kayaknya masih lumayan banyak sih dok ini kalau untuk yang nanya ya. Mungkin nanti Oh bisa iya. hmm, konsultasinya lewat telemedicine Iya. Mm-mm. atau lewat Nanti sekolah saya ini. ngomong ya. Bisa langsung datang ya dok ya. Kita juga Iya. ada ini ya dok ya, untuk Mm-mm. member AIMI khususnya buat emak-emak yang belum tergabung dalam member AIMI Lampung, bisa emak-emak Lampung gabung dengan kita, join member kita, nanti kita bisa dapat diskon, Mak. Eh, eh, Mm. itu untuk
melakukan pemeriksaan baik di laboratorium Prodia dan ada juga diskon untuk konsultasi sama dokter Sri di sekolah Momong atau ada dokter lain ya dok di sekolah Momong? Enggak. Oh, ada. Kalau suami dokter penyakit dalam, tapi Oke. Heeh. Tapi iya, bisa iya. juga ya dok ya? Boleh, boleh, boleh. Iya. Bisa juga kita konsultasi kalau ada emak-emak yang mau konsultasi sama dokter spesialis anak, dokter Sri dan dokter penyakit dalamnya ada. Dokter siapa dok? Boleh dikenalin dok? And- Dokter Andrew Wongkar, ya. Oke, Spesialis penyakit bisa dalam. Iya. konsultasi bareng ya dok ya. Heeh. Nanti Iya. ada diskonnya kalau join member kita. Oh iya, boleh. Untuk member Heeh. AIMI dan untuk apalagi Iya. pengurus AIMI, datang aja. Untuk member ID Lampung, boleh ya. Nanti bisa kontak ke aku, bisa ke Mbak Kiki juga ya dari AIMI Lampung atau ada dokter-dokter lain juga di dalam AIMI Lampung, ada emak-emak lain juga yang pengurusnya. Bisa kalau mau join bisa gabung sama kita. Nanti dapat diskon untuk konsultasi ke laboratorium maupun sekolah momong gitu. Nah, kita lihat ya apa ada pertanyaan lagi. Ini sekalian promosi kita, Dok. Iya, nih. Makasih dok ya. Aduh. Ini oh ya, mungkin satu lagi ya, Dok, ya pertanyaan. Oh iya ya. Eh, yang kadang-kadang penyakit langganan bayi mungkin ya. Ini tadi kayaknya ada pertanyaan ini soal yang suka beruntusan, Dok, di kulit. Heeh. Itu Ya, biasanya pakai Kaladin. Kita nggak boleh sebut merek sih sebenarnya, Dok ya. iya. Cuma apa Tapi nggak yang apa-apa. bisa? Iya, kita nggak promosi obat ya, Kita teman-teman. Jadi, promosi obat, kita nggak ada heeh, sponsor obat loh. heeh. Jadi bisa Iya. dikasih apa, Dok, kalau misal anaknya ada jerawat-jerawat gitu di Nah, kalau mungkin bayi ada yang tahu. ada beruntusan. Nah, Mhm, sebenarnya sih berbeda ya perlakuannya mhm, antara bayi atau dia anak gitu. Usianya iya, berapa dulu? mhm, Kalau misalnya dia sudah agak besar gitu, mhm, 1,5 tahun atau 2 tahun ke mhm, atas begitu, mhm, biasanya kita bisa lebih melihat dia kemungkinan penyebabnya apa sih. Kalau untuk meredakan gitu ya boleh pakai kayak mhm, bedak untuk yang apa? Untuk meredakan kayak mhm, cuman dinginin seperti itu mhm, atau meredakan mhm, gatalnya gitu. Kalau beruntusan kan mhm, kadang gatal ya gitu. Itu mhm, boleh-boleh saja. Tapi biasanya kalau beruntusan itu disertai dengan kulit yang kering. Nah, mhm, kalau kulit yang kering ini kita perlu sebenarnya lotion kayak pelembab seperti mhm, itu. Nah, mhm, kalau kita kasih pelembab, kulitnya itu dia nggak akan kering dan hidrasinya cukup di kulit. mhm, Itu kalau dia cukup hidrasinya, itu biasanya sih nggak akan menimbulkan respon kayak gatal atau mhm, nanti kemerahan begitu. mhm, Jadi pelembab itu untuk anak-anak yang sensitif tadi itu penting. mhm, Mereknya apa sih sebenarnya? Macam-macam sih merek yang mhm, dipakai. mhm, Yang saya suka pakai, saya buka ya, mereknya Atopiclair mhm. Lotion. Nah, Oh, itu harganya nggak murah, iya. harganya mahal. Sama anaknya juga Tapi pakai kalau itu, Dok. ya, kalau Karena pakai ada itu, bakat atopik ya, Dok ya. ya, Heeh. pakai itu biasanya sih kulitnya dipakein itu nyaman, gitu, Mhm. enak seperti itu. Nah, Cuma kalau mungkin misalnya, oh ya, mm-mm, Dok. Ya, Dok, mungkin ada nah, apa? Yang penting tidak ada parfumnya gitu ya, Dok ya. Tidak mengandung mm-mm, mm-mm. bahan-bahan kimia yang berbahaya ya, Nah, Dok ya. bisa yang biasanya kita pilih yang misalnya menyebabkan atau kadang lotion-lotion seperti yang baby lotion begitu boleh Oke. dicoba juga sih. Boleh ya, Dok ya. Kalau misalnya lagi itu ya, bisa itu jadi pilihan untuk jadi pelembab misalnya kalau yang awal-awal. Cuman kita mesti cari tahu tadi penyebabnya apa gitu. Apa memang biang keringat atau memang ada sesuatu dari makanan atau pemicunya dari apa cuaca gitu. Jadi atau kita bisa cari pilah-pilah penyebabnya apa. Mhm. Karena hal ini nggak sepele gitu. Beruntusan ini tadi bukan cuman beruntusan ya menurutku gitu. Mhm. Apalagi kalau yang untuk bayi. Bayi usianya di bawah 3 bulan
Ayo cepet-cepet lah pokoknya ke dokter anak, dia harus dievaluasi itu. Mm-mm. Karena kalau cuma beruntusan saja, nggak apa-apa sih. Tapi kalau disertai dengan berat badan yang naiknya Betul. pas-pasan, Hmm? itu perlu tata laksana kan, Iya. gitu. Jadi, apakah dia memang ada, memang beruntusan cuman sekedar beruntusan karena Mm-mm. alergi biasa atau ada penyebab yang lain yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Jadi kadang beruntusan itu bukan cuman sepaket, oh ini anak dermatitis atopi nih, gitu. Atau Mm-mm. cuman karena orang bilang kalau anak kecil yang di mukanya beruntusan, oh ini kena asinya Oke. waktu dia Iya. netek, oh, kena terus waktu dia ini. Bukan sih sebenarnya Iya. gitu. Enggak. Iya, Enggak ini ya sebenarnya dok ya. bukan Bukan seperti itu. bukan penyebabnya bukan Mm-mm. ASI ya dok ya. Heeh. Iya. Mm-mm. Iya. Jadi kalau misalnya nanti saya cuma ngasih obatnya saja tanpa Mm-mm. saya menjelaskan harus dievaluasi Mm-mm. apa tadi itu biasanya saya takut menjerumuskan malahan. Iya. Karena kalau dia berat badannya seret ya, mama nih yang punya bayi terutama ya, di bawah 3 bulan berat badan tidak naik bagus, dia seret. Kalau kita memang tidak mengupayakan dengan baik kenaikan berat badannya, maka dia anak tadi itu bisa ceking terus gitu, susah ngejarnya. Jadi Mm-mm. kalau mau ngejar kenaikan berat badan untuk bayi itu 6 bulan pertama. 6 bulan pertama dia naik banyak, itu Mm-mm. dia akan disimpan dan dijadikan apa ya, cadangannya dia nanti pas MPASI. Pas Mm-mm. MPASI kan ini ada pasang surut nih, gitu. Iya. Nah itu untuk tabungannya dia. Kalau kita setelah 5 bulan baru berpikir, ya anakku kok kurus ya, itu biasanya sudah agak terlambat. Mm-mm. Meskipun nggak ada kata terlambat, dia tetap harus dibawa datang gitu. Tapi kalau bisa di awal-awal itu udah langsung mencari penyebabnya. Mm. Oke, berarti harus kita cari tahu dulu penyebabnya. Kalau memang emak-emak masih panik, boleh bawa lagi konsultasi ya dok ya ke dokter ya. Heeh. Ya, kalau misalnya ada Iya, masalah, cepat iya. dicari tahu. Mm-mm. 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 Oke, oke deh. Ini dokter ini udah mengingat, udah hampir 1 jam kita dok. Oke, Kak kerasa ya dok. Eh, ini udah banyak yang tanya juga. Nanti boleh, mak-mak, kalau memang masih banyak pertanyaan, boleh lanjut eh, konsultasi melalui DM IG kita bisa atau langsung ke sekolah Momong boleh untuk telemedicine atau konsultasi langsung dengan Dokter Sri di sekolah Momong bisa juga. Kemudian kalau mau ke dokter boleh. Aku juga suka prakteknya dok. Kalau sekarang kayaknya iya IG-nya agak terbengkalai ya. Kalau misalnya Iya. mau ketemu, iya Iya. mungkin. Oke. Mm-mm. Iya. Kemudian ini tadi dok udah banyak yang tanya juga. Mungkin kita pilih 3 pemenangnya ya. Nanti bisa kontak Aimi Lampung untuk teman-teman yang Yeay. Yang dapat eh, ini. tadi kita pilih ya. Mhm. Iya. Untuk Ageng Nurmalasari bisa nanti kontak Aimi Lampung ya. Kemudian Saidah Sofia sama yang terakhir pertanyaannya bagus tadi siapa ya? Bu Silvan Bu Silvana Maya. Oke. Oh, Heeh. Nanti kalau umpama selamat ya. iya, selamat ya. Nanti dapat giveaway dari kita. Nanti kita Iya. kirimin atau nanti dikontak dari Dokter Karin yang untuk hadiahnya ya. Oke, gitu aja dokter. Sekian ya Iya. teman-teman. Terima Terima kasih kasih. banyak Hmm. untuk Dokter Sri udah meluangkan Iya. waktunya. Mungkin untuk emak-emak warga Lampung atau yang mau join member AIMI Lampung bisa WA kita, bisa kontak juga melalui DM IG, Instagram kita itu AIMI Lampung. Terus bisa juga konsultasi di dalam grup kita. Kita punya grup loh dok, untuk membernya Oh ya iya. dok ya. Iya, iya. Nanti bisa juga dihubungkan ke siapa, konselor menyusui juga bisa kalau mau ada masalah
menyusui bisa konsultasi sama konselor menyusui yang ada di AIMI Lampung khususnya. Ya, Oke, gitu. mantap. Dokter, sekian dokter. Terima Iya, kasih banyak sudah meluangkan waktunya iya. dokter. Oke, Terima kasih ibu-ibu. banyak dong. Oke. Maaf ya dok kalau ada salah-salah. Iya, makasih. Nggak ada Terima salah. Makasih kasih. banyak ya. Ya Sukses baik terus untuk Aji dokter. Kampung. Iya. Sukses terus Aini Lampung. Oke Iya. dokter, terima kasih. Bye. Bye Iya. teman-teman.